sering merasa cemas saat berinteraksi dengan orang lain? Mungkin kamu menghindari situasi sosial karena rasa takut atau khawatir. Yuk, kita bahas lebih dalam mengenai hal ini. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Tanda-tanda awal perasaan cemas. Coba deh, perhatiin sekelilingmu. Tanda-tanda perasaan cemas sering muncul tanpa kita sadari. Mungkin kamu merasa jantung berdebar ketika harus bertemu orang baru, atau keringat dingin mulai mengalir saat kamu harus berbicara di depan umum. Gejala-gejala ini bukan tanpa alasan, banyak orang yang sebenarnya merasakan hal yang sama. Rasa cemas ini bisa jadi penghalang kita untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Menghindar dari situasi sosial mungkin terasa nyaman, tapi sebenarnya bisa memperparah perasaan cemas itu sendiri. Pada tahap ini, penting untuk kita mengenali bahwa cemas itu normal. Namun ada langkah yang bisa diambil agar tidak menghambat proses bertemu orang lain. Apa kamu pernah merasa tak ingin pergi ke acara karena takut ditanya atau dinilai oleh orang lain? Atau mungkin lebih memilih berdiam diri di rumah dibandingkan datang berkumpul dengan teman-teman? Menyadari tanda-tanda awal ini adalah langkah pertama yang penting dalam mengenali tanda-tanda cemas sosial. Chapter 2, Bagaimana cemas memengaruhi kesempatan. Sadar atau tidak, rasa cemas ini dapat memengaruhi kesempatan yang ada dalam hidup kita. Misalnya, kamu bisa saja melewatkan kesempatan untuk menjalin hubungan baru karena merasa takut untuk memulai pembicaraan. Cobalah untuk memikirkan kembali. Apakah kamu lebih sering menunda atau bahkan membatalkan rencana yang sudah dibuat? Rasa cemas juga dapat menjadikan kita lebih kritis terhadap diri sendiri. Kita mulai memikirkan apakah pakaian yang dipakai sudah pas, atau apakah ucapan kita nantinya terdengar bodoh. Hal-hal kecil ini bisa membuat kita berpikir berkali-kali sebelum memutuskan untuk berinteraksi. Dengan kata lain, cemas membuat kita bertindak lebih hati-hati, sehingga banyak momen berharga yang terlewat. Itu akan membatasi kenyamanan kita dan dalam jangka panjang bisa membuat kita merasa lebih terasing. Apa kamu yakin ingin mengabaikan semuanya hanya karena rasa cemas ini? Chapter 3, Menghadapi ketidakpastian. Perasaan cemas seringkali datang karena ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika berada di tengah keramaian. Bisa jadi, kita takut jika orang-orang akan menghakimi atau tidak menerima kita. Ketidakpastian ini bisa mengganggu pikiran kita dan seringkali membuat kita lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Namun, ada cara-cara untuk mulai menghadapinya. Pertama, setelah menilai situasi, berikan diri kita kesempatan untuk menjelajahi ketidakpastian itu. Misalnya, coba berbicara dengan seseorang secara singkat sebelum memutuskan untuk terlibat lebih dalam. Ini dapat membantu melatih keberanian kita secara bertahap. Kedua, ingatlah bahwa semua orang mungkin juga mengalami ketakutan yang sama. Perasaan itu bukan hanya milikmu saja. Ketiga, berlatihlah menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Semakin kita berusaha menghadapi hal-hal yang tidak pasti, semakin kita akan merasa lebih kuat dan siap untuk berinteraksi. Chapter 4, Dukungan dari lingkungan. Lingkungan kita sangat berpengaruh terhadap perasaan cemas. Dukungan dari teman-teman atau keluarga bisa menjadi langkah awal yang baik. Kita semua butuh orang-orang di sekitar yang memberi semangat dan motivasi. Namun, bagaimana jika lingkungan sekitar justru memperburuk perasaan itu? Di sini, sangat penting untuk memilih orang-orang yang kita habiskan waktu bersama. Hindari orang-orang yang cenderung mengkritik, dan cari teman yang bisa mendengarkan dan menerima kita apa adanya. Terkadang, kita perlu mengkomunikasikan apa yang kita rasakan. Cobalah untuk bercerita pada seseorang yang bisa diandalkan dan menempatkan diri kita di posisi yang aman. Keberanian untuk berbagi bisa menjadi langkah besar bagi kita untuk belajar menerima diri sendiri dan perasaan cemas yang kita alami. Chapter 5, Langkah-langkah untuk memulai. Mengatasi kecemasan sosial bukanlah hal yang instan. Namun, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memulai.
Pertama, lakukan refleksi diri. Cobalah untuk menulis perasaanmu di jurnal. Ini akan membantumu memahami pola-pola yang mungkin muncul dari kecemasan itu. Kedua, ajak diri sendiri untuk mencoba hal baru. Setiap kegiatan sosial yang kamu ikuti, jadikan sebagai kesempatan belajar. Ketiga, bagi target kecil dalam setiap interaksi sosial. Alih-alih berharap untuk langsung merasa nyaman di tengah keramaian, mulailah dengan menghadiri acara kecil bersama teman dekat. 3 langkah ini, meskipun terlihat sederhana, jika dilakukan secara konsisten, dapat membuat dampak yang positif dalam prosesmu menghadapi kecemasan sosial. Ingatlah bahwa keberanian itu adalah proses, dan setiap langkah kecil yang diambil membawa kita lebih dekat pada tujuan untuk merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe channel Ruang Tumbuh untuk belajar lebih baik setiap hari. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.